Salam kiri kanan dulu, salam gitu. Ya, mari kita bangkit berdiri. Ya. Kita tahu Tuhan akan terus tambahkan kekuatannya dalam diri kita, men. Selamat datang, selamat beribadah, bertemu Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bertemu Tuhan kondisinya sama. Katakan amin. Tidak satu orang pun, saudara, di Alkitab kebenaran katakan bahwa orang yang bertemu Tuhan kondisinya sama. Dan saya yakin kita pun mengalami anugerah yang sama. Bahwa setiap kita, katakan aku akan mengalami dia hari ini. Dan aku tidak pernah sama lagi. Amin. Orang yang selalu bisa berkata sekarang, katakan sekarang, adalah orang yang memiliki kecepatan maksimal. Apa saya katakan? Memiliki kecepatan maksimal untuk bisa maju. Sebab orang yang selalu bisa berkata sekarang, dia bisa meninggalkan yang lalu dan memulai sesuatu dari sekarang. Jangan biarkan masa lalu atau bahkan 2 detik yang lalu berbicara untuk sekarang. Yang mengerti katakan amin. Kalau engkau selalu bisa berkata sekarang, kecepatanmu itu, kecepatanku itu akan maksimal. Sebab tidak ada dosa, tidak ada beban, tidak ada apapun yang merintangi kita berlari. Karena kita bisa bilang sekarang. Katakan sekarang. Aku tidak mau masa lalu berbicara sekarang. Jangan biarkan masa lalu, pengalamanmu, hal-hal yang sudah terjadi berbicara meracuni hari ini. Jangan mau. Biarkan Tuhan yang berbicara sekarang dan mengubah masa depan. Berapa banyak orang yang gak bisa bergerak karena dia gak bisa berkata sekarang. Itu sebabnya Tuhan selalu memiliki waktu sekarang. Setiap orang yang selalu berkata sekarang, maka kecepatan maksimal untuk bisa berlari ke depan engkau memilikinya. Kau bisa berkata sekarang aku sembuh, sekarang aku pulih, sekarang aku maju, sekarang aku berubah. Aku memulai waktu ke depan dengan sekarang. Oh, saya katakan kepadamu, engkau orang istimewa kalau kau sudah bisa berkata sekarang. Kau akan tidak bisa dirintangi oleh bahkan keberhasilanmu, keberhasilanku di masa lalu. Karena kecepatanmu saudara dan kecepatanku maksimum. Sebabnya engkau harus terus berkata, apapun yang terjadi beberapa menit yang lalu, itu tetap masa lalu. So jangan mau. Katakan kiri dan kananmu, jangan mau masa lalumu bicara sekarang. Apalagi yang negatif. Masa lalu akan selalu bilang asongonina maho. Tapi dari Tuhan selalu berkata, naiklah kemari. Dari Tuhan selalu akan berkata, naiklah kemari. Stop pikiran yang berbicara dari masa lalu untuk menentukan masa depan. Katakan amin. Dan hari ini saya mau katakan kepadamu, Tuhan mengingatkan saya pada waktu kita mau ibadah hari ini. Anugerah itu ada di sini. Anugerah itu ada di ruangan ini. Sudah menunggumu. Tergantung responmu. Sudah menungguku, tergantung responku. Katakan amin. Bahwa di ruangan ini Allah sedang menyediakan bagimu dan bagiku kecepatan maksimum. Karena engkau selalu bisa berkata now, sekarang. Katakan sama-sama sekarang. Pikiranku jangan berbicara sekarang karena dari masa lalu. Apalagi itu yang negatif,
Katakan amin. Yang membuatku down. Untuk apa kau mengingat itu, saudara, kalau akhirnya kau berenang ke Sungai Nil? Jangan ingat itu. Kau bisa memilih yang kau ingat kok. Katakan amin. So bisa kita mulai dengan kuat. Karena kau sekarang bisa berkata now. Sekarang. Boleh kita mulai dengan kuat. Halo. Pagi hari ini kita mau menyatakan kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Rohnya di dalam diri kita. Amin. Oleh sebab itu kita akan menyatakan perbuatan-perbuatan yang besar. Firman Allah jelas bagi kita di tempat ini. Amin. Roh Allah berjalan bersama dengan kita hari ini dan sampai seterusnya. Tidak ada yang ketinggalan di tempat ini. Semua naik ke level yang berikutnya. Ada air kolam kita pada hari ini terus bergejolak, sehingga apapun penyakit kita akan disembuhkan. Kita tidak pernah biasa lagi. Kita akan luar biasa. Katakan sebelah kiri kananmu dengan iman, engkau luar biasa hari ini, karena Allah ada di dalam dirimu. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Dia. Kita mau memuji bagi Dia. Berapa banyak yang siap, boleh lambaikan tangannya dan sorakan haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat. Come on. Sebab Tuhan Maha Besar. Kami mau menceritakan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Engkau dahsyat di dalam hidup kami Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Sebab Tuhan, katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat. Amin. Angkat tanganmu. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kami mau menceritakan kemuliaan-Mu Tuhan lewat domain kami, karena mina yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami nyatakan dan kami ceritakan kemuliaan-Mu. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan yang sungguh ajaib. Sungguh di mana? Di antara suku. Semuanya siap, katakan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab
Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Allah kita dahsyat, amin. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Yesus. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi dia. Katakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala dan perbuatannya yang ajaib, yang sungguh, amin, di antara semuanya. Katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, dia lebih dari segala Allah, amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, dia lebih dari siapa? Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, dia lebih dari siapa? Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, amin. Katakan dahsyat, dahsyat. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Come on, katakan, sebab Tuhan maha besar, amin, dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari siapa? Amin. Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan, kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat. Haleluya. Di mana kuasa yang dahsyat itu? Di dalam kita, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Dia Allah yang perkasa. Haleluya. Bukan kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena kasih-Mu. Bukan dengan kuat gagahku,
karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang perkasa. Katakan bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Tuhan Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Semuanya memuji Tuhan, semuanya bertepuk tangan bagi Allah kita. Dia Allah yang perkasa, amin. Sekali lagi, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus genap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Mari kita semua bertepuk tangan bagi Allah Dia, karena Dia Allah yang perkasa, amin. Semuanya di atas kepala, come on. Dia Allah yang perkasa, Yesus Tuhan. Katakan, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Semua terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya, Yesus Kaulah Raja. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Yesus, Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus, Yesus, Yesus Kaulah Tuhan Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Berikan sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sorak-sorai bagi Dia. Kau Raja Tuhan. Amen.
Kau Allah yang perkasa, Kau berkuasa di dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah sama lagi Tuhan. Kau luar biasa, Engkau kudus, Engkau mulia. Kami sanjung Engkau, kami muliakan Engkau di dalam hidup kami, dalam segenap hidup kami, dalam setiap jalan kami. Engkau kami muliakan, ya Allah, ya Raja kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Tidak ada Allah yang seperti Engkau di dunia ini. Engkau tetap Allah selama-lamanya. Engkau yang tetap kami sembah. Tidak akan bergeser keyakinan kami Tuhan. Tidak akan bergeser keyakinan kami kepadamu. Yang ada kasih kami makin bertambah, keyakinan kami makin bertambah. Kami makin memuliakan Engkau dalam hidup kami. Bermazmur bagimu setiap saat, memuji menyembahmu setiap saat. Itulah yang menjadi gaya hidup kami. Itu yang menjadi kesukaan kami. Ya Allahku, mari sembah Dia. Suci, suci, suci. Kau kudus, Kau kudus tersuci. Haleluya. Di depan tahta-Mu menerima kotanya. Segenap malam, sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada sama-sama. Segala pujian bagimu, segala nafas muliakan-Mu. Amin. Segala semuanya, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi, dan kuduslah, kuduslah. Segala puji, segenap nafas
nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan segala pujian bagimu, senang nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan namamu. Beri kemuliaan kepadanya, saudara. Beri kemuliaan kepadanya. Segala makhluk akan berseru, segala lidah akan mengaku, dialah Allah, tidak ada yang lain. Dialah Allah, dialah Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan kepadanya. Oh, Rasha sebagai Allah. Di akhirnya kami akan menjadi saksi bahwa seluruh yang Kau ciptakan akan mengaku Kaulah Tuhan. Allah yang kami sembah hari ini di tempat ini, kami akan menyaksikan ya Tuhan bahwa segala yang Kau ciptakan akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Tuhan menciptakan segala yang ada. Itu sebabnya baik yang bergerak, baik yang tidak bergerak, baik yang ada di bawah bumi, di atas bumi, akan berseru, Kudus, kuduslah Tuhan. Sebab semuanya itu diciptakan Allah dalam Yesus. Karena Yesus adalah hikmat Allah. Thank God. Biarkan pengertian demi pengertian ilahi memenuhi kami ya Tuhan. Kami membuka hati kami ya Tuhan. Kami membukanya untuk pengertian ilahi, dan kami menutupnya untuk pikiran duniawi. Sebab penguasa pikiran kami adalah kami oleh anugerah-Mu. Bagi orang yang tidak memiliki roh Kristus, penguasa mereka adalah penguasa dunia ini. Tetapi bagi orang-orang yang dalam Kristus, kami diberi hak untuk memilih ya Tuhan, apa yang harus kami pilih. Apakah pikiran kami terbuka kepada kegelapan, atau terbuka kepada terang-Mu yang ajaib? Hak itu ada ketika kami memiliki roh Kristus oleh peristiwa kelahiran baru. Bagi orang dunia mereka demikian saja ya Bapa,
tertarik kepada dunia ini tanpa bisa melawan. Tetapi bagi kami orang-orang yang Kau anugerahkan, Kau karuniakan Roh Kristus, Roh Kudus, kami bisa memilih apa yang harus kami pikirkan. Keputusan ada di tangan kami. Kami menjadi raja dalam hidup kami, sebab kami adalah orang-orang kerajaan. Kami orang-orang yang memimpin diri kami, dan kami tidak akan membiarkan setan memimpin diri kami. Hak itu ada pada kami. Sejak hari ini, kebenaranlah yang menjadi raja kami, yaitu Yesus. Sebab Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah jalan, Yesus adalah hidup. Terima kasih buat Engkau yang ada di ruangan ini, Bapakku yang baik. Terima kasih juga Tuhan buat setiap berkat yang Kau sudah peruntukkan bagi kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah respon kami benar ya Tuhan, supaya yang sudah diuntukkan bagi kami terima hari ini, tidak kembali ke surga oleh karena respon yang salah Tuhan. Karena dari-Mu Tuhan, Engkau selalu menyiapkan sesuatu bagi kami. Karena Engkau Bapa yang tidak bisa memberi, tidak bisa tidak memberi, karena Engkau kasih Tuhan. Sebabnya biar setiap kami dikaruniai oleh Allah sendiri pengertian, pikiran yang terbuka kepada hal-hal yang dari Roh. Beri kemuliaan kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami hidup, kami bangkit, kami menyala-nyala, dan tidak pernah merosot, tidak pernah mundur, tidak pernah tawar hati. Selalu, always menyala-nyala Tuhan. Bagimu, haleluya. Terima kasih Tuhan, aku pelayan-Mu, mengangkat tangan di hadapan-Mu untuk umat-Mu ini yang Kau kasihi, supaya mereka menerima porsinya masing-masing. Dimanapun mereka berdiri sekarang, mereka menerima porsinya masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Kita yang diberkati sama-sama berkata Saya sih ingin menguatkan apa yang kita terima minggu yang lalu. Sepertinya wajah-wajah yang saya lihat ini gak asing ya. Kayaknya baru jumpa kita semalam ini. Cuman ada perbedaannya. Kalian lebih ganteng, lebih cantik yang semalam. Makanya jangan cepat-cepat diubah tampilannya. Ya, kan sayang sekali pakai. Make upnya aja jutaan ya kan. Minimal kayak mam lah semalam ya. Rambutnya masih kembang gitu ya. Dia bilang sama saya, sayang yuk kita fresh dulu yuk. Ayo saya bilang. Tuh rambutnya kok masih ngembang saya bilang. Kan cantik katanya. Iya tapi saya seperti melihat seseorang. Udahlah luruskan aja lah saya bilang. Itu sebabnya dia luruskan. Berarti kan mengalami hal yang sama juga ya. Oke lah baiklah, senyum-senyum berarti artinya iya gitu. Oke baik, haleluya. Tuhan kita baik. Bapa kita baik. Katakan dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang murah hati. Selalu memberi. Oke lah. Apanya? Wadahnya cukup besar hari ini? Nah, itu Pak Mare kok bajunya merah ya dengan Bu Lani ya. Oh iya karena kita sedang menyambut tamu-tamu istimewa hari ini ya. Luar biasa. Oh ya ini juga pakai merah ini Aser ya. Merah tanda berani ya. Makanya hati-hati dengan Aser saudara, nggak dikasih masuk nanti. Mari kita buka 2 Petrus 1 ayat yang ke-19. 2 Petrus 1 ayat yang ke-19. Mari kita mulai dari sini dulu, sebab ini sangat indah minggu yang lalu saya sampaikan. Karena di YouTube itu hari Rabu
komentar di 2 Petrus 1 ayat 19 banyak sekali ya. Menyala sekali. Langsung saya berkata kayaknya ini untuk penekanan minggu depan ini seperti itu. Enggak kok yang itu saya bohong. 2 Petrus 1 ayat 19 kita baca bersama-sama. Boleh? Sebentar. Oke, kita ulangi lagi. Rupanya sudah tampil di depan. Kita baca bersama-sama 2 ya. Dengan demikian kami makin diteguhkan. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Kalau kita fokuskan di kalimat sampai fajar menyingsing, ini yang saya sebut minggu yang lalu, kita bisa mengimajinasikan kalau sebelumnya itu gelap seperti di malam hari. Lalu kemudian lambat laun fajar mulai menyingsing, maka apa yang sebelumnya tidak bisa kita lihat, jadi bisa kita lihat. Di sana ada pohon, di situ ada rumah, di situ ada orang. Malah kalau dia makin terang, kita makin tahu rumahnya warnanya apa, mobilnya ada di mana, sepeda motor ada di mana, orang-orang berjalan berapa banyak jumlahnya, kalau dia semakin terang. Nah, coba lihat dulu kalimat yang terakhir. Ini yang saya ingin kita renungkan. Dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jadi kalau fajar menyingsing di luar, kita bisa tahu apa yang ada di sekitar kita kan. Tapi kalau ada bintang bersinar di hatimu, kau tahu nggak apa yang di hatimu? Bisa paham? Kan kira-kira begitu ayatnya. Sering sekali saudara kita sebagai orang percaya itu mudah untuk mengamati yang di luar. Tapi sesungguhnya, pernahkah kita tahu dan melihat apa yang di dalam hatimu? Karena kalian tahu nggak apa yang ditaruh Tuhan di hatimu? 2 Korintus pasal yang keempat mencatat, di sana ada harta yang berharga. Pernahkah kalian tahu? Pernahkah kalian lihat? Kalau kita memperhatikan firman yang disampaikan hambanya, berkat yang kita terima adalah bintang bercahaya di hatimu. Jadi kalau kita tidak melihat, tidak tahu sebelumnya apa yang ditaruh Tuhan di hatimu, engkau akan tahu apa yang ditaruh Tuhan di dalam hatimu. Dan itu adalah harta yang sangat berharga. Yuk kita lihat dulu bagaimana Paulus menggambarkan harta ini. Di 2 Korintus pasal yang keempat, saudara, ayat yang ke-7. Ini kelemahan kita sebagai orang percaya. Kita tidak mampu melihat apa yang di dalam kita. Kita tidak saja tidak mampu melihat, kita juga tidak tahu apa yang ada di dalam kita. Sehingga sering sekali kita mengharapkan sesuatu dari luar. Tapi Tuhan sudah taruh segalanya di dalam kita. Masalahnya kita tidak melihat, tidak tahu. Coba kita lihat di 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Sudah sampai? Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat itu tubuhmu. Jadi harta itu ditaruh Tuhan di dalam tubuhmu. Di dalam hatimu. Ditaruhnya di situ. Harta itu, saudara. Lanjut dulu. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Jadi harta yang ditaruh Tuhan dalam dirimu, saudara, mengandung kekuatan yang melimpah-limpah, mengandung kuasa, mengandung kasih karunia. Haleluya. Dan itu sebabnya Paulus menulis di ayat selanjutnya dengan kata-kata seperti ini. Perhatikan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa.
Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Apa yang membuat dia bisa sanggup melewati hal-hal yang extraordinary ini? Ada harta di dalam dirinya yang mengandung kekuatan, yang mengandung kuasa, yang mengandung kasih karunia. Bisa amin 2 kali. Contoh begini saja, supaya kita bisa lebih mudah merenungkan. Kalau kita tadi sebelumnya ada di dalam kegelapan, malam begitu ya. Apakah kita bisa melakukan banyak hal di tengah kegelapan? Tentu tidak. Apakah kita bisa berjalan ke depan di tengah kegelapan? Tentu tidak. Apakah kita bisa mengenali orang di sekitar kita dalam kegelapan? Tentu tidak. Nah, sekarang bagaimana kalau fajar menyingsing? Engkau tahu bagaimana kau berjalan ke depan? Engkau tahu sehingga tidak tersandung? Bisa paham? Engkau tahu apa yang kau lakukan. Dan engkau tahu apa yang kau pakai untuk melakukan. Karena kau bisa lihat semua. Demikianlah kalau engkau tahu harta itu di dalam dirimu. Yang ditaruh Tuhan di dalam dirimu itu. Engkau akan tahu memakainya. Bisa paham maksud saya? Bisa amin dulu dengan penuh iman. Engkau tahu memakainya. Itu yang dikatakan oleh Paulus di sini. Apa saudara? Dalam segala kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebab Allahku memberikan kemenangan kepadaku kemanapun aku pergi. Unstoppable, impregnable. Kalau kau tahu apa yang ada di dalam hatimu. Kalau di ayat yang ke-7 di situ ada kata harta, bukan? Ayo jawab dulu. Harta di sini bahasa Inggrisnya kalian tahu? The treasure. Harta terpendam, harta karun, harta yang berharga. Jadi kalau kita mau melihat apa itu, lebih baik engkau mulai memperhatikan firman yang disampaikan hambanya. Karena disitulah muasalnya engkau akan mendapatkan cahaya di dalam hati. Makanya kalau kita careless, kita tidak peduli, kita lalai, kita seperti Esau terhadap perkataan pelayannya. Dan tidak desire, tidak lapar dan haus, tidak mengejarnya. Tidak bergairah untuk itu. Bagaimana kita bisa tahu? Apa yang diberi Allah kita yang baik dan murah hati itu di dalam dirimu. Segala berkat rohani diberikan Allah di sorga kepadamu. Tapi kita tidak tahu satu pun. Karena kita tidak mengerti bahwa itu datang dari terang. Akibat engkau memperhatikan perkataan Tuhan. Bisa paham maksud saya? Nah, kalau kita lihat ada satu cerita, saudara. Ini perumpamaan tentang kerajaan sorga. Bagaimana dia mengerti tentang harta ini. Dan dia menjual semua miliknya untuk harta ini. Mari kita lihat dulu. Matius pasal 13. Ayat 44. Matius pasal 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam. Ini bahasa Inggrisnya sama, treasure. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya. Lalu membeli ladang itu. Saudara coba renungkan. Apa yang membuat orang ini rela menjual segala miliknya untuk mendapatkan harta itu? Ini hal kerajaan sorga seperti kita. Jawab Papa. Apa yang membuat? Apa yang membuat dia rela menjual segala miliknya demi harta itu? Jawab Papa. Apa yang membuat dia rela? Baik, saya jawab begini. Kalau kita
lihat di situ, dia menemukan katanya. Berarti dia tahu. Dia memahami. Dia mengerti. Itu yang membuat kita juga tidak begitu desire, tidak begitu bersungguh-sungguh, tidak begitu, apa itu istilahnya, segalanya, because you don't know harta itu, saudara. Makanya kadang kita mendengarkan firman, bertekun dalam perkataan Tuhan, kita nggak terlalu menjadikan itu solusi, because you don't know, karena kau tidak tahu, tapi dia tahu, dia rela menjualnya. Dan Paulus berkata, ini the treasure, ini harta, ini hal kerajaan sorga. Jadi kita pun begitu, saudara. Paham maksud saya? Kalau kau tahu apa yang di hatimu, engkau akan begitu sikapnya. Ada lagi cerita seperti ini. Mari kita lihat. Ini betul-betul kenyataan, bukan perumpamaan ya. Kenyataan. Kita buka dulu Markus pasal yang pertama. Markus pasal yang pertama ayat 16. Markus pasal pertama ayat 16. Sudah sampai? Sudah sampai? Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Apa pekerjaan mereka? Penjala ikan. Kebutuhan mereka, ekonomi mereka dari usaha penjala ikan. Bisa paham ya? Ini sehari-hari kehidupan mereka. Ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Tuhan kasih pekerjaan baru. Namanya menjadi penjala manusia. Mari ikut aku, kata Tuhan. Lihat respon mereka ayat 18. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Kalau mereka meninggalkan jalannya lalu mengikuti Yesus, berarti kan mereka meninggalkan segalanya. Bisa paham maksud saya? Dan mulai mengikuti Yesus untuk menerima pekerjaan baru penjala manusia. Pertanyaan saya kan sederhana. Kenapa mereka mau? Coba dulu kita renungkan. Apakah Yesus kasih ilmu fudu pada mereka? Simsalabim, bam, ikut aku. Yes sir, langsung ikutkah begitu? Ambil contoh begini, saya pertama kali jumpalah sama kalian. Lalu saya bilang begini, lagi sedang bekerja di tempat kerjamu. Ayo ikut aku, supaya kamu kuberi pekerjaan baru. Apa responmu? Pasti untuk pertama sekali kau melongok begini. Elu siapa? Ini kan kira-kira seperti itu, saudara. Harusnya kita merenungkan seperti itu. Masa sih mereka mau meninggalkan segalanya? Bisa paham? Tentu jawaban kalian benar. Apa itu? Mereka tahu. Karena begini, saudara. Ini sebenarnya cerita. Ada story sebelumnya. Ada cerita sebelumnya sehingga mereka mau meninggalkan segalanya dan mengikuti Yesus. Di Lukas 5 sebenarnya cerita ini, saudara. Di Lukas 5. Itu muasalnya mengapa mereka mau meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Untuk menerima pekerjaan baru, penjala manusia. Lukas pasal 5 ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Bisa kita baca bersama-sama? Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak.
Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Perhatikan ke-8, kita baca dengan keras. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Yesus dilihatnya sebagai Tuhan. Kurios, penguasa tunggal, yang perintahnya absolut. Orang Israel tahu kalau itu Tuhan. Dan mereka diajarkan nenek moyangnya apa sikap mereka kalau menjawab Tuhan. Itu sebabnya mereka rela meninggalkan segalanya. Karena mereka melihat, mereka tahu siapa Yesus adalah Tuhan. Itu sebabnya penting sekali untuk tahu. Penting sekali untuk paham. Penting sekali untuk mengerti. Especially, khususnya, apa yang di dalammu. The treasure itu. Kita udah lama hidup dengan memperhatikan yang kelihatan. Mudah respon untuk hal yang di luar sana. Dikendalikan, dikuasai. Ya seperti itulah. Tapi kita tidak melihat apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita, saudara. Coba kita lihat di 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat. Di situ dikatakan di ayat yang ke-18. Mari kita hidup di sini. Mari kita hidup di sini, saudara. 2 Korintus 4 ayat 18 kita baca. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan. Apa yang tak kelihatan itu? Harta di dalammu, nggak bisa kau lihat. Itu sebabnya nenek moyang kita itu hidup seperti ini. Makanya mereka tak terhentikan, tak tawar hati, tak bisa dihentikan oleh keadaan apapun. Dan kita keturunannya juga harus seperti itu. Makanya kita tidak boleh cengeng. Kita pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Bisa paham? Kita diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Dan mereka hidup seperti ini. Itu sebabnya mereka tidak bisa musuh tidak bisa menguasai hidup mereka. Nah, apa di sini kata kuncinya? Sederhana. Engkau harus mengerti. Bisa paham? Katakan mengerti. 1 Korintus pasal yang kedua. Mari kita lihat 1 Korintus pasal yang kedua. Ayat yang ke-6. Saya kira kita ke ayat yang ke-6. Oke, boleh. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Katakan, ada hikmat. Ayat yang ke-7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Bayangkan baiknya Bapak kita itu. Dia sediakan hikmat yang tersembunyi bagimu. Dia berikan padamu karunia. Dia berikan harta yang berharga di dalammu. Tapi itu di dalammu. Katakan di dalamku. Untuk membukanya, aku harus mengerti. Katakan lagi, bintang harus bercahaya di dalamku. Nah, kau harus mengusahakan itu. Supaya kau bisa melihat ini. Apa yang disediakannya untuk kemuliaan kita. Ayat yang ke-8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Kita baca ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini ditulis kepada jemaat Korintus. Bukankah begitu? Lihat jemaat Korintus pada saat mereka menghidupi ini, menerima kasih karunia ini. Coba kita mundur ke 1 Korintus pasal yang ke-1.
1 Korintus pasal yang pertama. Lihat ya saudara, ini indah sekali. Saya mau kau bergairah di sini untuk mengejarnya. Kita baca ayat yang ke-26. Lihat ya, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Coba bayangin, biasa saja. Ayat yang ke-27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 28, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk menadiakan apa yang berarti. Coba bayangkan dulu saudara, bagaimana hidup orang ini mengalami kemuliaan. Ayo jawab saya, bagaimana mereka mengalami kemuliaan seperti ini? Lebih dari orang-orang di sekitar mereka yang sebelumnya tidak begitu. Karena ada yang bisa mereka akses, yang disebut dengan hikmat yang tersembunyi tadi. Bisa paham? Tapi itu ditaruh di dalammu. Engkau harus mengerti. Mereka mengalami transformasi kehidupan. Mereka bercahaya di tengah kegelapan. Mereka menjadi terang dunia. Apa yang dulu bodoh sekarang tidak lagi. Apa yang dulu tidak terpandang sekarang tidak lagi. Karena memang itu disediakan bagimu untuk kemuliaanmu. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu akan terjadi juga padamu. Demi nama Yesus. Mari kita mundur lagi coba. Mari kita mundur lagi coba. Di ayat yang keempat. Di ayat yang keempat, 1 Korintus 1 ayat yang keempat. Sudah sampai kan? Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya. Sebelumnya ia tidak terpandang. Saya tidak ingin membangkitkan ambisimu di sini secara daging. Tapi memang Allah juga memuliakan orang-orang yang percaya kepadanya. Saya tidak sedang membangkitkan kepadamu sifat keduniawian. Karena di sini disebut kaya dalam segala hal. Mendapat promosi di luar sana. Bukan ada obsesi yang saya mau berikan padamu. Tapi ini yang kau tahu, apa itu? Bapamu juga memuliakanmu. Tapi dengan kunci yang Dia berikan. Engkau bisa naik ke atas, tapi tidak sombong. Engkau bisa naik ke atas, tapi tetap rendah hati. Karena Bapa memuliakan orang-orang yang percaya kepadanya. Karena Dia berkata di ayat selanjutnya, nanti kalian baca, supaya tidak seorang pun bermegah atas dirinya sendiri. Orang yang seperti ini akan tampil di masa-masa kita. Mereka akan memuliakan Tuhan lewat prestasi hidup mereka di marketplace. Tanpa keakuan, tanpa kesombongan. Karena mereka akan berkata semua adalah kasih karunia. Amin 2 kali. Apa kuncinya di dalammu? Asal engkau mulai memahami sekali bahwa itu terjadi kalau aku memperhatikan perkataan hambanya. Sekarang saya mau menasehatimu sebagai bapak di rumah ini. Dengarin papa, mungkin ini agak sedikit menusuk, tapi gak apa-apa lah. Kalau suntik ditusuk, hasilnya sembuh kan? Nah, sekarang kira-kira seperti itulah. Nah, dengerin saya dan lihat saya dengan wajah yang berharap-harap. Iya, begitu. Dengerin saya yakinlah kalau seandainya saya berkata seperti ini. Mari ikut aku, ikut papamu, tinggalkan segala sesuatu. Saya yakin hanya istri saya yang ikut saya. Yakin saya itu. Ya ikut jugalah anak-anak saya ya.
John, Chris, Peter, Stephen. Tapi saya yakinlah siapapun yang paling berkomitmen di sini, Papa kau segalanya, baik mak. Papa engkau kukasihi. Oh, baik mak. Sekarang kalau saya berkata, betul, ayo ikut Papa, tinggalkan segala sesuatu. Kita mungkin seperti Oprah yang mengikuti Naomi. Oh, sorry, maaf, Orpa. Terima kasih, Mam. Iya. Oprah itu apa ya? Iya, itu dia. Maklumlah orang sakit suka cari-cari yang bisa membuat dia sembuh. Baik, siapa tadi Mam namanya? Iya, Orpa. Orpa, dia berkata pada Naomi seperti ini, aku akan mengikutimu mertuaku yang baik. Kemanapun kau pergi. Naomi bilang begini, Orpa, kau kan tahu suamiku udah gak ada. Suami kalian, anakku juga sudah gak ada. Aku udah gak punya apa-apa. Aku sekarang gak punya anak. Kalaupun aku nanti menikah, aku punya anak, gak mungkin itu menikah samamu. Sudahlah ya Orpa, pikirkan lagi komitmenmu. Lalu Orpa mulai merenung-renung. Iya, aku masih muda, masih cantik lagi. Ya, haleluya ralabakah. Oke deh mertuaku yang baik, karena kau yang bilang, aku minta diri. Bukan memberi diri, minta diri. Baca Rut pasal 1. Lalu Orpa bertangis-tangisan dan pergi meninggalkan mertuanya. Rut yang beda. Sudah tahu pun Naomi seperti itu, dia tetap mengikuti Naomi. Sekalipun Naomi namanya udah diganti jadi Mara. Bisa paham? Itu nanti next lah saya akan cerita tentang ikat janji. Saya hanya mau bercerita seperti ini. Mungkin kita bisa seperti Orpa dalam komitmen, tapi waktu tahu betapa susahnya ini, minta diri jadinya gitu loh. Itu yang mau saya sorot. Bisa paham? Ya, baik. Dengarin Papa. Cek coba, apa yang membuat kita sedikit bertanya-tanya kalau mengikuti seradikal ini? Sederhana jawabannya, mungkin kita tidak tahu 100% bagaimana hari depanku. Tidak tahu apa yang disediakan oleh Tuhan saat aku mengikuti Dia. Itu kelemahan kita, saudara. Sama seperti pertanyaan saya tadi, maukah kalian mengikuti saya? Mungkin hanya Mam yang ikut saya, saudara. Anak-anak saya. Nah, oke lah, saya tidak menguji siapapun di sini. Kalau kalian mau, saya tidak bilang tinggalkan segala sesuatu. Saya hanya bilang ini saja, karena saya tahu kau gak akan mau mengikuti seperti itu. Oke, baik. Ini yang saya mau ingatkan. Apa itu? Anak-anakku yang kukasihi dalam iman, dengarin Papa yang selalu berdoa untukmu supaya kau bisa bercahaya di luar sana, diberkati dalam segala sesuatu. Dengarlah perkataan Papamu setiap saat, kapanpun. Kalau Papa di sini ada ibadah, datang apapun. Kalau ada live YouTube Rabu, dengarkan. MP3 saya koleksi, dengarkan doa bahasa roh. Karena itulah muasal engkau mengalami bintang yang bercahaya di hati. Baca 2 Petrus 1 ayat 19. Saya tidak bilang tinggalkan segala sesuatu. Saya hanya bilang ini. Masa kalian gak bisa? Saya gak bilang tinggalkan segala sesuatu. Tinggalkan pekerjaanmu, tinggalkan calon teman hidupmu. Itu lebih susah lagi. Itu lebih parah lagi untuk meninggalkannya. Apalagi sudah lopiu-lopiuan ya, haleluya. Inilah gara-gara tadi malam ini kita memberkati pernikahan ya. Tapi dengarkan Papamu yang berdoa tiap saat untukmu. Apa susahnya kau hidupi ini? Supaya setiap hari engkau terus bertumbuh dari pengertian pada pengertian. Dari hikmat kepada hikmat. Dari pemahaman kepada pemahaman. Dari fajar sampai rembang tengah hari. Sehingga engkau tahu apa yang ditaruh Tuhan di hatimu. Engkau tahu minamu di dalam hatimu. Engkau tahu bagaimana mengembangkannya di domainmu. Engkau tahu domainku ini sudah tepat atau belum. Engkau tahu dengan orang-orang siapa kau bekerja sama. Engkau tahu segala sesuatu. Karena engkau melihat yang ada di dalam.
Jadi apa kuncinya? Perhatikan apa yang ku katakan. Satu ayat lagi, ini sangat indah, saudara. Dengarkan Papa. Kita ke Matius pasal 9. Bukan, Matius pasal 18. Matius pasal 18, setelah itu kita selesai. Ingat kata kuncinya, Papa tidak berulang-ulang menyampaikan. Paulus mengalami ini. Dia tahu the treasure di dalamnya. Saya tahu kita ada masalah, bisa saja. Saya tahu kita melewati masa yang sulit, bisa saja. Tapi ingat, engkau akan lebih dari pemenang. Karena engkau diberitahu dari dalammu apa yang harus kau lakukan. Katakan kanan kiri, kita tidak orang Kristen cengeng. Kita lebih dari pemenang. Kita menyatakan kemenangan demi kemenangan. Karena Yesus sudah menang. Goncang dia di kanan kirimu. Engkau harus tahu apa yang di dalammu. Di dalam hatimu. Di situ jawabannya. Engkau harus memahami. Oke, ada yang hujan lokal? Jangan sampai setelah diomongkan itu bolak-balik begini. Gak apa-apa, itu hujan berkat itu, saudara. Berkat dari saudaramu. Lihat. Katakan begini, biar saya kasih ayatnya. Kalau gak mau saya kasih ayatnya. Ini ayat yang indah, suara Bapamu di sorga. Mau? Bilang, saya mau mendengar Papa. Mulai hari ini, aku benar-benar menyadari, berkomitmen, muasalnya adalah firman yang disampaikan hambanya. Aku memperhatikannya, aku mendengarkannya, seperti mengamati pelita di tempat gelap. Janji? Ya. Oh, janji. Menggairahkan. Matius pasal yang ke-18. Lihat ya. Ada semua jawaban di dalam dirimu. Ingat pesan Papa ini. Sehingga kau gak perlu cari dukun di luar sana supaya kaya. Cari ahli sihir supaya kau menjadi menang. Tinggalkan itu. Ada jawaban di dalam dirimu. Ayat yang pertama, Matius 18 ayat yang pertama, lihat ya. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah, Matius 17, sorry. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Inilah saat Yesus menampilkan siapa dirinya dari dalamnya. Dan inilah story yang diceritakan Petrus sebelumnya di 2 Petrus tadi. 2 Petrus 1 ayat 19, ini dulu yang diceritakan Petrus sebagai story. Karena kemuliaan memancar dari dalam Yesus, ternyata dia adalah Raja. Bisa paham? Kita lanjutkan, nanti kalian bisa baca nanti pada saat break 2 Petrus tadi. Nah, ayat yang ketiga. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Lihat respon Petrus. Karena Petrus berarti melihat dong. Bayangkan syoknya mereka melihat Elia yang ribuan tahun sudah. Bukan sudah meninggal, Elia nggak meninggal. Elia nggak meninggal, artinya ya itu pun jadilah. Baik. Elia tidak meninggal. Kita lanjutkan dulu. Ayat berapa sekarang? 4. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Karena ini hal yang sangat mendahsyatkan. Bayangkan mereka melihat Musa.
Mereka melihat Elia yang adalah nenek moyang yang tersohor bagi mereka. Apalagi Musa, pemimpin Israel, pemberi hukum Taurat yang masih mereka hidupi. Bisa paham? Nah, kenapa mereka tahu? Kita ngomong-ngomong dulu lah. Kenapa mereka tahu itu Elia, itu Musa? Nggak ada fotonya kok pada waktu itu. Tahu kenapa? Itulah sebabnya kalau engkau di sorga, nggak ada pertanyaan, engkau pasti kenal siapapun. Bisa paham? Kalau kau nanti naik ke sorga, engkau akan tahu ini namanya, ini. Karena kalau ada pertanyaan di sorga, itu bukan sorga. Karena terang Tuhan ada di sorga. Bisa paham? Oke, itu nanti kita bahas 3 minggu lagi. Lanjut aja dulu. Ayat yang ke-5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari awan itu, ini perhatikan, terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Apa pesan Bapak kepada Petrus dan kawan-kawannya? Dengarkanlah dia. Jangan buat idemu pasang kemah. Satu untukmu, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Karena sering sekali di tengah kebangunan rohani, kita buat denominasi. Bisa ya maksud saya? Kita udah kumpul-kumpul ini, ayo kita bangun menara sampai ke langit. Menara Babel. Oh, kita udah kumpul-kumpul ini, kita semakin banyak, yuk kita buat nama gereja kita. Gereja Raja Kemuliaan. Cepat kali manusia itu ingin membuat tempat-tempat yang mereka bisa ingat-ingat terus. Itu namanya denominasi. Tapi Bapa di sorga berkata, Petrus, tutup mulut. Dengarkan anakku. Karena pada saat itu Yesus adalah yang diutus Tuhan bagi mereka. Selama engkau mendengarkan orang yang diutus Tuhan bagimu, hidupmu tidak akan menjadi kemah, tapi akan bergerak terus. Engkau nggak akan berhenti, tapi engkau akan bergerak terus. Bisa kalian bayangkan kalau Petrus membuat kemah di situ, dia nggak akan turun gunung. Tapi kalau kau mendengarkan orang yang diutus Tuhan terus dalam dirimu, engkau akan bergerak dari pengertian pada pengertian. Engkau akan bergerak dari kegerakan pada kegerakan. Engkau akan bergerak dari kemenangan pada kemenangan. Katakan dengan kuat, tidak berhenti. Tidak menjadi kemah hidupku. Tapi aku akan terus berjalan sampai mengakhiri garis akhir. Kalau engkau selalu mendengar nasihat Bapamu di sorga, dengarkan orang yang kuutus padamu. Jangan buat kesimpulan dari pikiranmu. Jangan buat kesimpulan dari pengetahuanmu. Dengarkan MP3-nya. Kira-kira gitu ayat itu. Hadir terus live YouTube. Hadir ibadah minggu. Sekalipun angkot gak ada, jalan kaki. Karena engkau tahu betapa berharganya suara yang diutus Tuhan bagimu. Bisa paham? Itulah yang Papa ingin sampaikan kepadamu. Terakhir, ini pengumuman. Kalau kalian mengetahui dan sudah memahami apa yang Papa sampaikan padamu, bahwa engkau mengejar level ini, maka minggu depan Papa akan membagikan padamu mengapa kita bekerja dalam konsep kerajaan. Karena selama ini kita bekerja mungkin menurut konsep siapa. Karena saya berjanji padamu setelah itu apa? Saya akan memberikan kepadamu kunci-kunci untuk kau berhasil di domainmu. Tapi dengarkan, kalau kita tahu kebenaran tentang bekerja, tapi tidak tahu bagaimana untuk hidup dalam pengertian, akan susah. Engkau harus hidup di sini. Hidup untuk selalu menerima pengertian dari Tuhan. Ada amin? Mari bangkit berdiri. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
angkat tanganku Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Yang percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini, katakan katakan senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Are you ready? Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. One more time. Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Katakan, biarlah semua memuji-Mu. Memuji-Mu. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus.